ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan kebaikannya kepada kita seluruhnya, sehingga di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Di dalamnya kita beribadah, di dalamnya kita melakukan ketundukan dan ketaatan, di dalamnya kita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak orang tua kita tadi, bahwa kami datang dari berbagai daerah, dari seluruh penjuru Sultra, bahkan dari Sulsel juga, bahkan saya sendiri datang dari Sulawesi Barat, menghadiri atau sebagai peserta Tabligh Akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Sulawesi Tenggara yang ke-7, Ustaz ya, yang saat ini dilaksanakan di Muna Barat, tepatnya di Masjid As-Sunnah. Ini dalam rangka kita berkumpul dalam rangka saling mengingatkan dan saling mengajarkan tentang agama Allah, sehingga tidak ada yang kita inginkan kecuali hanyalah kebaikan terhadap saudara-saudara kami di Muna Barat, sekaligus atau saudara-saudara kami di Muna Barat secara khusus, dan terhadap seluruh saudara kami yang ada di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Dan di malam ini saya duduk di hadapan bapak-bapak sekalian, bukan artinya kamilah yang terbaik, bukan pula artinya kamilah yang paling unggul di dalam keimanan dan amalan, tetapi kita semuanya sama, dan ini hanya dalam rangka manifestasi dari firman Allah di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sungguh peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bersama bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan hadis yang sahih, yang menjadi pedoman utama kita di dalam agama ini, hakikatnya itu adalah cahaya yang Allah turunkan kepada seluruh hamba-hambanya. Siapa yang mengambil cahaya itu, berarti dia memiliki penerang di dalam kehidupannya. Dan siapa yang mencampakkan cahaya tersebut, berarti dia telah berada di dalam kegelapan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum
wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, kata Allah, yang dipanggil seluruh umat manusia. Wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang burhan, penjelasan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian satu cahaya yang sangat terang, cahaya yang sangat jelas, yaitu cahaya Quran, cahaya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu dengan mempelajarinya, memahami isi dan kandungannya, membacanya, mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu adalah bentuk dari mengambil cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya. Naam. Cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang dengan cahaya ini akan terbias di dalam hati kita berupa keimanan yang kokoh, nampak di dalam amalan kita berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cahaya ini jamaah sekalian kita berjalan dalam kehidupan dunia ini. Dengan cahaya ini kita berilmu, dengan cahaya ini kita beramal, dengan cahaya ini kita berakidah, berkeyakinan di dalam hati kita sebagai seorang muslim yang siap hidup dan mati di atas agama ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sayang 1000 sayang tatkala banyak orang yang tidak faham kalau apa yang Allah turunkan kepada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya penerang dalam kehidupan kita. Banyak yang tidak sadar. Makanya banyak orang yang mencampakkan cahaya itu, menyanyiakannya, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, apalagi mengamalkannya. Menjadilah dia orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini berada di dalam kegelapan, gelap gulita. Matanya melihat cahaya, tetapi hatinya kelam, gelap, tidak mampu melihat apa-apa, tidak mampu memandang kebenaran itu adalah sebagai kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan tidak mampu melihat kebatilan itu adalah sebuah kebatilan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Kata Nabi, saya telah tinggalkan kalian wahai umatku 'alal bayda, di atas cahaya yang sangat terang. Dalam sebagian riwayat Nabi menyebutkan laqad taraktukum 'ala mithlil bayda, saya telah tinggalkan kalian di atas sesuatu seperti cahaya yang sangat terang. Itulah syariat beliau, itulah Al-Quran, itulah hadis yang telah diajarkan oleh Nabi, itulah penjelasan-penjelasan di dalam agama Allah
Kata Nabi, saya telah tinggalkan kalian di atas satu syariat yang sangat terang. Lantaran terangnya syariat ini, sampai-sampai kata beliau, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Kira-kira ada cahaya yang mampu menyamai terangnya cahaya syariat ini, jamaah sekalian? Ya. Adakah kira-kira yang mampu menyamainya? Malam sama dengan siangnya? Saya kira tidak ada. Sehebat apapun orang, atau seandainya ada orang yang bisa mengumpulkan energi cahaya, energi listrik di seluruh dunia ini, dikumpulkan untuk menyalakan satu lampu, dia pun tidak akan mampu menyamai terangnya matahari di siang hari. Ya, tidak akan mampu. Tapi cahaya syariat yang dibawa oleh Nabi, beliau permisalkan lantaran terangnya, malamnya sama dengan siang. Tapi kata Nabi, la yazighu anha illa halik, tidak akan ada orang yang menyimpang, melenceng dari cahaya yang telah saya bawa ini, illa halik, kecuali pasti akan binasa. Kecuali pasti akan binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu, pilihan hanya ada dua. Ambil cahaya, pegang cahaya, ikuti dia, sampai kemudian kita selamat di hadapan Allah, berbahagia dunia dan akhirat. Atau kalau tidak, tinggalkan cahaya itu, dan pasti akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai orang berakal, jamaah sekalian, pasti kita menginginkan cahaya itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin binasa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengambil cahaya yang telah ada, yang telah diturunkan kepada kita, bahkan ada di rumah-rumah kita masing-masing. Ada Al-Quran di rumah kita, ada buku-buku hadits Nabi di rumah kita. Mari kita hadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang cahaya tersebut, sehingga kita bisa mengambil bagian dari cahaya itu, kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, dalam melangkah, dalam berakidah, dalam beramal, di dalam berdakwah, dalam seluruh kondisi kita, bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sadarkah kita jamaah bahwa ternyata kita adalah salah seorang dari mereka yang telah dimuliakan oleh Allah, menerima cahaya keimanan, berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Coba bayangkan jamaah sekalian, mari kita renungkan bersama, berapa banyak, berapa juta orang yang terlahir dalam kehidupan dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu, berapa banyak orang yang mau menerima cahaya keimanan? Berapa banyak orang-orang yang mau menerima Al-Quran dan hadits Nabi yang sahih sebagai pedoman hidupnya? Berapa banyak? Terlalu sedikit. Dan ternyata Allah berikan nikmat itu kepada kita. Ya, salah seorang di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan mendapatkan cahaya keimanan itu, jamaah sekalian. Maka dari itu, jangan sia-siakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah
manittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah. Coba lihat, dia datangnya bukan dari siapa-siapa. Mir rabbikum, dia datang dari Rabb kalian. Apa yang datang itu? Nur, satu cahaya. Wa kitabun mubin, berupa satu kitab yang sangat jelas. Lihat, Allah mensifati apa? Al-Quran dengan nur, cahaya. Apa fungsi cahaya ini? Apa fungsinya jemaah sekalian? Yahdi bihillah. Yang dengan cahaya ini Allah memberikan petunjuk. Manittaba'a ridwanah, bagi siapa saja, bagi siapa saja yang berusaha mencari keridhaan Allah, subulas salam, menuju kepada jalan-jalan keselamatan. Lihat jemaah sekalian, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini ternyata adalah jalan keselamatan yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Terus, kenapa kita merasa acuh tak acuh dengannya? Mengapa kita tidak mengambil cahaya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini? Sementara dia adalah cahaya yang akan mengantarkan kita kepada subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya, dan Allah memberikan cahayanya kepada siapa saja yang dikehendaki dari kalangan hambanya. Ini menunjukkan tidak semua orang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Tidak semua orang mau memelihara cahaya keimanan yang telah bersemi di dalam hatinya. Tidak semua orang. Tapi kata Allah, yahdillahu linuri, Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya terhadap siapa? Liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada orang yang tidak dikehendaki untuk menerima dan mendapatkan cahaya itu jemaah sekalian. Bersyukurlah kepada Allah dengan sebesar-besar kesyukuran. Di saat kita terpilih salah seorang di antara mereka yang mendapatkan cahaya itu. Sisa bagaimana kita memelihara cahaya ini, sisa bagaimana kita mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, meyakini isi dan kandungannya, siap hidup dan mati di atasnya. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyebutkan bentuk-bentuk orang yang mencampakkan Al-Quran, cahaya yang datang dari Allah ini. Tatkala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu pernah berkata, kata Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicampakkan, sesuatu yang ditinggalkan.
Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mencampakkan Al-Quran itu banyak bentuknya. Di antaranya, ada orang yang memang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengambil cahaya dari Allah, malas membaca Al-Quran, atau tidak punya semangat mau baca Quran, atau memang tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ada di rumahnya, bahkan Al-Quran bagus cetakannya, cantik, ya, tapi ditempatkan di lemari hias sampai berdebu, tidak pernah dibaca. Kapan dibaca? Nanti ada orang mati. Iya tidak? Nanti ada orang yang meninggal, baru dibacakan Al-Quran. Padahal Al-Quran cahaya untuk orang yang hidup, petunjuk bagi orang yang hidup, jamaah sekalian. Naam, ini salah satu bentuk orang yang meninggalkan cahaya Al-Quran, tidak mau membaca. Dalam sehari semalam, ya, harusnya kita tidak pernah luput dari membaca Al-Quran, karena dia adalah cahaya penerang hati kita, jamaah sekalian. Yang kedua, ada orang yang baca Al-Quran tapi tetap dianggap dia meninggalkan cahaya Al-Quran. Kenapa? Karena dia baca Quran tidak tahu artinya, tidak pernah dia baca terjemahannya, tidak faham apa yang dia baca, sehingga Al-Quran tidak bisa menerangi hatinya dengan baik, karena apa yang dia baca dia tidak fahami. Ini orang-orang yang meninggalkan dari mempelajari Al-Quran, tidak tahu artinya, tidak tahu penafsirannya, tidak faham. Dia tidak pernah mau mempelajari Al-Quran, tidak pernah tertarik mau belajar Quran. Kalau Al-Quran dibacakan, ya, justru dia merasa, wah, ini buang-buang waktu. Ya, ini tidak akan. Kalau ada orang yang belajar Al-Quran, berkumpul mempelajari Al-Quran, dia anggap ini orang yang tidak punya masa depan. Nah, hati-hati jamaah sekalian. Cahaya Al-Quran akan redup dari hati seseorang yang tidak mempelajari Al-Quran. Ya. Yang ketiga, ada orang yang membaca Al-Quran, dia faham isi dan kandungannya, dia tahu penafsirannya, tapi dianggap dia telah meninggalkan cahaya Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Perintah dia tinggalkan, larangan dia tabrak. Ya, dan banyak lagi bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, orang-orang itu dianggap dia meninggalkan cahaya Al-Quran. Maka dari itu, kami dengan segala kerendahan hati mengajak diri kami dan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu adalah cahaya bagi kita, cahaya dalam kehidupan dunia ini, yang dengan cahaya ini kita mampu melihat ini halal, ini haram, sehingga harus kita tinggalkan. Ini perintah yang harus kita laksanakan, dan ini larangan yang harus kita jauhi. Ini batasan-batasan Allah. Semua itu hanya bisa, semuanya itu bisa kita ketahui, bisa kita lihat dengan jelas ketika cahaya Al-Quran di dalam hati kita. Tapi kalau tidak jamaah, menjadilah kita seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan malam, tidak tahu arah kemana dia harus pergi. Tatkala dia melangkah, tertabrak lagi, melangkah, terjatuh lagi, melangkah, terjerumus lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya apa? Cahaya di dalam berjalan di tengah kegelapan malam. Ingat jamaah sekalian, kebodohan itu adalah kegelapan, dan ilmu Al-Quran dan hadits Nabi itu adalah cahaya yang kita gunakan melangkah dalam kehidupan dunia ini. Hadirin Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah
bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada cahaya Al-Quran di dalam kehidupannya, ya, niscaya kelak di hari akhir dia akan mendapatkan cahaya Al-Quran, cahaya hadis, cahaya ilmu dan keimanan yang selama ini dia perjuangkan dan dia pertahankan dalam kehidupannya. Dia akan dapatkan nanti di alam akhirat sana, menjelma menjadi sebuah cahaya yang sangat terang, cahaya hakiki yang sangat terang berada di hadapannya. Di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh sumber-sumber cahaya, tatkala Allah sudah perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, hancur seluruh kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala pada hari kiamat. Trompet sudah ditiup oleh malaikat. Tiupan yang pertama kata Allah, fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard illa man syaa Allah. Akan mati semuanya, wafat, akan binasa seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dihancurkan seluruh kehidupan ini. Itu tiupan sangkakala yang pertama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillah al-wahidil qahhar." Hari kiamat itu adalah hari tatkala Allah menghancurkan seluruh kehidupan dunia ini. Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Langit diganti dengan langit yang lain. Naam. Dan mereka semuanya akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang Maha Perkasa. Perhatikan peristiwa itu jamaah sekalian. Matahari yang merupakan sumber cahaya terbesar akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat. Kata Allah, hari kiamat itu adalah hari tatkala Allah menghancurkan matahari. Bintang-bintang, bulan, semuanya akan berjatuhan. Sehingga sumber-sumber cahaya akan hilang. Maka tatkala itulah jamaah sekalian, manusia akan bangkit di padang mahsyar. Bangkit dan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan berada di dalam kegelapan yang sangat gelap. Itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka semuanya bangkit dan menatap. Kira-kira jamaah sekalian, apa yang terjadi tatkala seluruh cahaya itu telah dihancurkan oleh Allah? Tatkala manusia berjalan dalam keadaan kegelapan, kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Tatkala dia berada dalam kegelapan, kira-kira harus melangkah kemana? Ya, semuanya gelap. Tak ada seorang pun yang mampu melihat. Naam, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kegelapan, kita akan digiring jemaah sekalian menuju ke tepi neraka Jahannam, yang di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudrabus sirat ala matni Jahannam, dan dibentangkanlah jembatan di atas neraka Jahannam, yang kata Allah di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak seorang pun dari kalian wahai manusia kecuali pasti akan melewati
Dia mampu melihat dengan terang apa yang ada di hadapannya. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah, itu adalah hari tatkala kalian akan menyaksikan orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita. Dalam kehidupan dunia dia berpegang di atas cahaya keimanan. Kata Allah, "No yas'a," mereka berjalan di atas jembatan sirat. Nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, sementara cahaya mereka terus menerangi berada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Allahu Akbar. Ternyata jemaah sekalian, di tengah kegelapan itu, di tengah kengerian itu, ada orang-orang yang membawa cahaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di hadapannya, cahaya di sebelah kanannya. Allah berfirman, "Busyrakumul yawm," kegembiraan untuk kalian pada hari ini. Silahkan kalian melangkah, silahkan kalian berjalan, silahkan kalian menggunakan cahaya itu dalam berjalan di dalam apa? Di tengah kengerian arasatul qiyamah. Dan perhatikan orang-orang munafik yang dalam kehidupan dunia dia mengaku beriman, namun menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ya, apa yang mereka lakukan pada hari itu jemaah sekalian? Allah sebutkan di dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma taral munafiqina wal munafiqat, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu anzuruna naqtabis min nurikum." Pada hari itu orang-orang munafik yang mengaku dirinya Islam ketika di dunia, tapi tidak mengambil cahaya Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Orang-orang munafik pada hari itu, kata Allah, akan berkata kepada orang-orang yang beriman yang membawa cahaya ini tadi. Mereka akan berteriak. Apa teriakannya jemaah sekalian? "Unzuruna, tunggu kami. Naktabis min nurikum, kami ingin ikut melihat menggunakan cahaya-cahaya kalian." Mereka menumpang kepada cahaya yang dibawa oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi apa kata orang beriman? "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Dikatakan kepada mereka, "Mundurlah kalian ke belakang, silahkan kalian cari cahaya sendiri." Karena cahaya yang Allah berikan kepada orang yang beriman jemaah, ini khusus untuk mereka saja. Buah dan hasil, ya, tatkala mereka telah berjuang mempertahankan cahaya keimanan selama mereka berada di dalam kehidupan dunia. Nah, hadirin dan hadirat, hadirin dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian. Ya, betapa bahagianya orang-orang yang beriman tatkala mereka berjalan di atas jembatan sirat dengan membawa cahaya mereka di saat tatkala banyak orang yang tidak mampu melihat apa-apa. Di saat tatkala banyak orang yang jatuh tersungkur berlutut ke dalam neraka jahanam, tapi orang-orang yang beriman, perhatikan kegembiraan untuk mereka jemaah sekalian. Mereka berjalan melangkah pasti dengan cahaya tersebut sampai ke ujung jembatan sirat. Di sana ada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara menunggu umatnya siap ya, dengan segala kerinduan, dengan segala kerinduan terhadap umatnya. Dia ingin mengajak umatnya sama-sama melangkah menuju ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya keimanan jemaah sekalian. Ya, kita akan melangkah pasti dengan Rasul, melangkah pasti dengan saudara-saudara kita yang beriman, melangkah pasti dengan keluarga-keluarga kita yang beriman, bergandengan tangan untuk sama-sama melangkah masuk ke dalam
kalian telah berhasil bersabar selama kalian dalam kehidupan dunia, bersabar di dalam memegang cahaya, bersabar di dalam mempelajarinya, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar siap hidup dan mati di atasnya. Selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Silahkan kalian masuk ke dalam surga kalian. Fa ni'ma uqbad dar, sungguh itu adalah tempat yang terbaik untuk kalian. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Semoga Allah mengirimkan saya dan Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, salah seorang di antara mereka yang berbahagia itu. Mampukah kita membayangkan jemaah sekalian kebahagiaan apa yang mereka rasakan di saat kalau Allah sudah selamatkan mereka dari neraka dan dipersilahkan melangkah, silahkan masuk ke dalam surga dunia. Mampu kita bayangkan kebahagiaan apa yang mereka rasakan? Nah, atau pernahkah kita berpikir akankah saya salah seorang di antara mereka? Ya, jadilah salah seorang di antara mereka yang berbahagia itu jemaah sekalian, dengan memegang cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan dunia ini. Memegang cahaya itu memang berat, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh upaya. Tapi ingat, keberhasilan ada di hadapan Allah tatkala kita sudah kembali ke hari raya nanti, insyaallah taala. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kami bawakan di malam hari yang berbahagia ini. Ya, kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf atas segala kekurangan dari ucapan-ucapan kami. Kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruannya datang dari kami. Nah, sebagai seorang hamba yang tidak luput dari kesalahan. Dan sebelum kami tutup, ya, kami sampaikan kepada jemaah sekalian, insyaallah taala, ya, besok masih berlanjut acara tabligh akbar kita di Masjid As-Sunnah. Nah, kami harap mudah-mudahan Bapak dan saudara-saudara sekalian bisa ikut andil, ya, untuk mendengarkan faedah-faedah di sana, mempelajari agama Allah, mengambil cahaya, bagian daripada cahaya itu. Semoga Allah mempersaudarakan kita di atas Islam, hidup dan mati, dunia sampai akhirat, insyaallah taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la